Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Tokyo Revengers Chapter 217. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Chapter 217 ini berjudul Have Never Seen Anything Like It, yang artinya belum pernah melihat yang seperti itu. Yang tentu saja maksud dari judulnya tersebut adalah Takemichi yang belum pernah melihat sesuatu seperti masa depan yang sekilas melintas di ingatannya. Dalam hal ini adalah melihat kematian Kawaragi Senju aka Akashi Senju di masa depan. Jadi apakah ini termaksud skill baru? Mungkin jawabannya iya, tapi emang agak aneh. Apa yang membuat Takemichi bisa seperti ini setelah 200 chapter lamanya? Sepertinya kami merasakan firasat buruk pada Takemichi. Walaupun ia mendapatkan buff, tapi kemungkinan nasibnya semakin tragis. Apalagi saat ia melihat masa depan di mana ada darah di bajunya dan di tangannya. Ya, walaupun itu adalah tomat yang jatuh ke baju Takemichi. Tapi Draken sendiri bilang kalau itu mirip seperti darah. Nah, jadi apakah ini artinya akan ada death flag bagi Takemichi? Ya, mungkin saja di awal memang di prank adalah tomat, tapi siapa tahu di masa depan malah jadi darah beneran. Dan terkait kemampuan barunya ini, yaitu melihat masa depan dengan sekilas, menurut pengamatan saya diperlukan benda dari pemilik orang yang ingin dilihat masa depannya. Contohnya bekas stik es krim Kawaragi yang disentuh Takemichi. Dan yang terbaru adalah Takemichi yang melihat masa depannya sendiri. Tapi saya kurang yakin benda apa yang dimiliki Takemichi hingga ia sentuh dan melihat masa depannya sendiri. Kalau kalian jawab, Min, kan yang dilihat masa depan dari One-san yang numpahin jus tomat ke Takemichi. Nah, jawaban itu salah loh. Soalnya jika dibaca lagi, Takemichi cuma lihat dirinya sendiri, bukan One-san yang ada di sana. Berbeda dengan Kawaragi Senju yang benar-benar Takemichi melihatnya dan bukan hanya diri sendiri. Dan terkait ini juga, memang belum dipastikan apakah memang berfungsi seperti itu. Contohnya, apakah menyentuh benda dari Draken bisa melihat masa depan Draken, atau motornya, atau sesuatu yang lain. Ya, entahlah. Ini masih menjadi misteri soal kekuatan barunya. Nah, kita lanjut bahas masa depan Akashi Senju. Ternyata bahasanya di sini lebih diperjelas dan tidak ambigu lagi. Di sini Senju berkata, janji kita kau simpan itu. Berbeda dengan sebelumnya yang berkata kau pegang janjinya, yang jelas memiliki makna yang berbeda. Di chapter sebelumnya bisa dibilang maknanya adalah janji Takemichi sudah ditepati karena Takemichi sudah memegang janjinya, yang dimana janji tersebut adalah membeli coklat mint bersama lagi. Sedangkan yang terbaru adalah janji kita kau simpan itu. Artinya jawabannya sudah jelas, tidak ada kencan kedua, atau Takemichi jelas tidak menepati janjinya. Atau dalam artian Takemichi belum sempat membelikan es krim coklat mint lagi pada Senju. Ini juga mengisyaratkan bahwa kematian Senju itu tidak lama lagi, yang sekurang-kurangnya bulan ini atau tahun ini pada waktu manganya. Insiden kematian Senju akan terjadi. Oke, lanjut. Cerita pada chapter ini berlanjut setelah Senju pulang dan Takemichi ketemu Draken dan diajak ke rumahnya. Yang ternyata sejak kecil hingga sekarang Draken aka Ryuguji Ken masih tinggal di tempat lamanya, yaitu di panti pijat plus plus. Walaupun sebelumnya Draken punya bengkel motor dan jual motor, tapi nyatanya itu belum cukup untuk kehidupan sehari-harinya, hingga ia sendiri masih dibantu untuk tinggal di sana. Nah, dalam artian ini Draken belum mampu beli rumah dari usaha dealer motornya ya. Di sini juga Takemichi masih ingat kamar Draken karena sebelumnya pernah diajak. Dan fakta uniknya adalah kamarnya berada di lantai nomor 4. Dan ketika Takemichi menekan nomor 4, saat itulah ia mendapatkan penglihatannya, yaitu jus tomat tumpah ke bajunya yang mirip dengan darah. Nah, perlu teman-teman ketahui, angka 4 merupakan angka keramat bagi warga Jepang. Karena apa? Karena angka 4 berarti angka sial. Angka ini mengingatkan orang Jepang pada kematian karena angka ini berhomonim dengan kata kanji seperti ini yang berarti kematian. Ya, tentu saja ini sangat nyambung ketika Takemichi menyentuhnya dan mendapatkan penglihatan ada darah di bajunya, walaupun itu tomat. Jadi apakah ini benar-benar death flag bagi Takemichi? Entahlah, bisa saja begitu.
Lalu di sana juga diperkenalkan orang yang bernama Mr. Masamichi, orang yang telah merawat Draken dari kecil. Sekilas mukanya mirip Mochizuku Kanji saat dewasa. Dan sebagai informasi juga bahwa kakak-kakak atau onesan yang sebelumnya bekerja di situ ternyata sudah tidak tinggal lagi di sana. Ya, memang dunia cepat berubah. Alasannya sih, ya tahulah, kalau sepengetahuan saya orang-orang yang bekerja di panti pijat plus paling lama mungkin 3 tahun dan paling cepat bulanan. Kamar Draken juga ganti dan sekarang adalah bekas gudang jadi lebih besar. Dan di sana juga ada banyak foto kenangan dari Toman dan juga dari Emma Sano, orang yang disukai Draken. Dan akhirnya juga Takemichi menjelaskan kondisi Mikey di masa depan kepada Draken, yang saat itu telah memimpin geng yang bernama Bonten dengan tubuhnya yang kurus dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dan Draken mengingat kejadian di mana ia, Mitsuya, Chifuyu, dan Pehian melawan Mikey sendirian, alias solo versus squad. Dan faktanya, Mikey mampu menang melawan mereka berempat dengan 3 luka dan 1 pingsan, yaitu Pehian. Mungkin kalian bertanya, kok cuma 4, bukannya Toman itu banyak? Ya, jawabannya tahu sendirilah. Saat itu kemungkinan Pachin masih di penjara, Muto sudah mati dibunuh Sansu, dan Sansu sendiri sudah pasti nggak mau lawan rajanya. Dan sisanya yaitu kroco-kroco atau anggota Toman, jelas mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kepergian Mikey, walaupun mereka dulunya bagian dari Toman. Ya, bahasa gampangnya bukan teman akrab. Oke, udah itu aja yang perlu dibahas pada chapter kali ini. Intinya sih sekali lagi kami jelaskan kalau Mikey ini rela menghajar teman-temannya dan membuat semua orang benci padanya agar ia sendiri yang menjadi jahat dan membuat teman-temannya hidup damai tanpa diganggu. Dan diperkuat bahwa dorongan gelapnya semakin tak terkendali, membuat Mikey sukarela menjadi penjahatnya di sini. Dan orang-orang yang bergabung dengannya saat ini, yaitu di geng Kanto Manji maupun Bonten di masa depan, sudah dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang memiliki ambisi yang sama, atau tidak sisi gelap yang sama seperti Mikey. Dan apakah Takemichi dan Draken bisa mengubah masa depan dan menyelamatkan Mikey dari kegelapan? Ya, kita nantikan saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.